Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Syarif Mahfudz. Saya dari semester 7 kelas P2 metode numerik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode bisection atau bisa disebut juga dengan metode biseksi. Tetapi kali ini saya akan menggunakan MATLAB, bukan hitung manual. Jadi, metode bisection atau dalam bahasa Indonesianya itu metode bagi dua, juga dikenal sebagai pemotongan biner atau binary chopping, atau metode pembagian dua atau interval halving. Prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval AB. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu, menentukan selang AB sedemikian rupa sehingga fungsi A kali fungsi B lebih kecil dari 0. Pada setiap iterasi, selang AB dibagi dua di X sama dengan C, sehingga terbentuk dua subinterval yang memiliki ukuran yang sama, yaitu AC dan CB. Selang yang dipilih untuk iterasi berikutnya adalah subinterval yang mengandung akar, tergantung pada apakah FA dikali FC lebih kecil dari 0 atau fungsi C dikali fungsi B lebih kecil dari 0. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah pengerjaan metode biseksi? Tentunya kita akan menentukan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Lalu tentukan batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B dengan syarat fungsi A dikali fungsi B lebih kecil dari 0. Tentukan toleransi atau galatnya. Lalu tentukan iterasi maksimum R dengan rumus R sama dengan 2 logaritma natural dikali logaritma natural 2 dibagi galat. Lalu dibagikan dengan logaritma natural dikali B dikurang A dibagi galat. Hitung FA dan FB. Lalu diiterasikan. Pada setiap iterasi, hitung nilai amperan akar C dengan rumus C sama dengan A tambah B dibagi 2. Lalu hitung FC. Jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka B adalah C-nya. Jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka A adalah C-nya. Jika FA dikali FC sama dengan 0, maka akar X sama dengan C. Maka stop. Jika lebar selang B sampai C dikurang dari galat, maka proses dihentikan dan diperoleh akar X sama dengan C. Jika tidak, ulang iterasi. Langsung saja ke penyelesaian dengan MATLAB. Mari kita buka MATLAB. Di sini saya mempunyai file yang dinamakan dengan P2. Di sini kawan-kawan terserah menamakan file ini P2, metode biseksi atau yang lainnya. Asalkan sama nama filenya dengan nama functionnya. Lalu di dalam function kita ada suatu inisialisasi di mana ada F sama dengan X pangkat 3 dikurang 4 kali X dikurang 8,95. Ini adalah fungsi X-nya. Jadi fungsi X ini akan dimasukkan dari A dan B, di mana FA berarti min 5 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 5 dikurang 8,95. Begitu juga dengan B yaitu 5. Jadi F sama dengan FB sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 4 kali X dikurang 8,95. Lalu kita tentukan toleransinya atau galatnya. Jadi nilai galat di sini adalah 0,000001. Bisa kita buat dengan 1E dikurang 6. Oke. Kita Ctrl save. Oke. Di sini ada iterasi maksimalnya, yaitu jumlah iterasi maksimumnya. Berapa kita tentukan terserah, mau 20, 300, 400, 500. Saya di sini menentukannya dengan nilai 100. Jadi inisialisasi variabelnya yaitu FA tadi yang seperti sudah saya bilang, FA itu bagaimana dan FB bagaimana. Kita buat ke dalam sebuah variabel. Di sini variabel namanya FA tanpa kurung dan FB juga tanpa kurung. Lalu kita jalankan. Jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka keluar interval tidak mengandung akar.
maka selesai. Tidak ada iterasi. Lalu, untuk iterasi sama dengan 1 sampai iterasi maksimal yaitu 100. C sama dengan A tambah B dibagi 2. Lalu FC, inisialisasi fungsi C. Di sini kita buat nama variabelnya FC. Lalu, tampilkan hasil setiap iterasi. Di mana iterasi, misalnya iterasi 1. Dari iterasi ini 1. Akar sama dengan C sama FC sama dengan FC. Jika FC lebih kecil dari toleransi, maka akar ditemukan setelah beberapa iterasi. Makanya di sini kita tambahkan koma iterasi. Tetapi jika tidak ditemukan, maka perulangan tetap akan dilanjutkan sampai iterasi maksimal. Lalu, waktu kita melakukan iterasi, pastinya kita memperbarui interval AB. Jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka B-nya sama dengan C yang berubah. FB juga sama dengan FC. Selain itu, jika A sama dengan C, maka FA sama dengan FC. Maksudnya di sini adalah else, selain itu, FA dikali FC lebih besar dari 0. Jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, bla 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 bla. Selain itu, FA dikali FC lebih besar dari 0. Lalu, setelah iterasi dilakukan sampai ditemukannya akar, setelah mungkin X iterasi atau berapa iterasi itu pun, maka akan ditemukan. Tetapi jika tidak ditemukannya akar, maka setelah iterasi maksimal yaitu 100 di sini dan tidak ditemukan juga, maka keluarlah outputs berupa maksimum iterasi tercapai. Akar tidak konvergen. Maka selesai. Lalu bagaimana cara menjalankannya, Bung? Bagaimana? Ini teman-teman. Jadi cara menjalankannya cukup memanggil functionnya P2. Selesai, kita tinggal tunggu. Dah dapat dia. Iterasi 1, 2, 3, 4 sampai 18 iterasi ditemukan akarnya, yaitu 2,73743, di mana FC 0,00001 yang pastinya lebih kecil dari toleransi. Toleransinya berapa tadi? 0,00001. Pas. Lalu bagaimana kalau kita buat misalnya A-nya itu 2, B-nya itu 5. Mari kita coba. Kita save dulu, jangan lupa Ctrl S. Lalu kita panggil functionnya P2. Oke, di sini kita temukan iterasi ke-17. Iterasi ke-17 ditemukan bahwa akarnya itu 2,703743. Sama seperti yang di atas. Tapi di sini kita menemukannya di iterasi ke-17. Lalu bagaimana kalau A-nya lebih besar daripada yang B? Misalnya A-nya 5, B-nya 1. Kita save, baru kita panggil P2. Sub. Akar tetap ditemukan pada iterasi ke-19. Akar 2,73743, di mana 0,001 yaitu FC-nya pastinya lebih kecil dari toleransi. Jadi coba kita modifikasi fungsinya. Misalnya 8,95-nya kita tutup. Kita panggil lagi P2. Oke. Iterasi 1, iterasi 2, akar ditemukan di iterasi kedua. Akar sama dengan 2. FC sama dengan 0 yang pastinya lebih kecil dari toleransi. Oke. Mungkin segitu saja teman-teman apa yang dapat saya sampaikan.
dapat diambil manfaatnya dan dapat dipelajari dan dipraktikkan pada bahasa pemrograman MATLAB ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Saya akhiri kata, saya pamit undur diri, Emre Syarif Mahfudz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.